Shalom alaihim, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Petra yang diberkati Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan hari ini. Tuhan anugerahkan satu hari untuk kita sekalian agar dapat melaksanakan setiap tugas kewajiban atau apapun dalam kondisi bagaimanapun kita menjalaninya dengan senantiasa berserah, berharap, dan bersukacita serta bersyukur di dalam Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Adalah salam yang senantiasa diungkapkan dengan penuh pengharapan dan sukacita. Dari keluarga besar Radio Petra 105.7 FM untuk mengumandangkan senantiasa kasih dan perdamaian. Saat ini kita memasuki renungan embun pagi. Pada hari Selasa, 21 Februari 2023. Bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, Yogyakarta. Tuhan menyapa kita dengan sabdanya. Roh Kudus memampukan kita untuk mendengar dan menghayati serta memetik hikmah maupun melaksanakan kehendak Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra, kita akan masuk dalam doa untuk mohon kelangsungan berkat Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, Engkau sumber pertolongan kami. Tuhan yang sejak dari awal menyatakan karya agung, rancangan keselamatan. Kami bersyukur anugerah kasih-Mu melingkupi kami sekalian hingga Engkau memberikan hari baru bagi kami. Untuk kami dapat melaksanakan aktivitas apapun yang ada pada kehidupan kami. Tugas kewajiban saat kami dalam kondisi baik, ataupun ketika kami tidak berdaya karena rupa-rupa persoalan pergumulan atau bahkan yang terbaring karena kondisi fisik yang lemah, memerlukan perawatan secara khusus. Namun Roh-Mu yang kudus adalah Engkau juga Tuhan yang bekerja dalam hati kami, menguatkan hati kami, hingga Engkau juga menguatkan fisik kami dengan segala keadaan. Dan kami meyakininya, Engkau bekerja. Saat ini Engkau juga menolong kami dengan sabda yang Engkau anugerahkan. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, pikiran kami, tutur dan sikap kami, sesuai dengan kebenaran sabda-Mu agar kami laksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Maka berfirmanlah ya Tuhan, Engkau adalah Sang Sabda, yakni Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, yang oleh karenanya kami bersyukur karena kebenaran sabda-Mu menguatkan kami, memberi pengharapan, hidup dalam kesukacitaan apapun yang ada pada kehidupan kami. Seraya kami Engkau perkenankan menjadi pewarta damai sejahtera. Karena di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mohon kelangsungan berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema saat ini adalah penggarap kebun anggur. Sebagaimana bagian dari sabda Tuhan yang disampaikan kepada saya,
dari segenap kasih-kasih kita yang menjadi pengelola atau pengurus Renungan Embun Pagi Radio Petra ini adalah Matius pasal 21 ayat 37 sampai dengan 39. Matius 21 ayat 37 sampai 39. Akhirnya ia menyuruh anak-anak, saya ulang, akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, demikian bagian dari sabda Tuhan yang memiliki latar belakang tentang bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya untuk membuat orang-orang Yahudi, khususnya imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, tercelikkan mata hatinya tentang kebenaran dari Tuhan, rancangan keselamatan dari Tuhan yang telah dibelokkan. Karena fanatisme yang sempit berkaitan dengan penerapan hukum-hukum Taurat. Penerapan hukum Taurat yang membabi buta inilah yang menjadikan mereka pemangku kepentingan telah memanipulasi tentang kebenaran Tuhan, karena mereka berdalih dengan peraturan-peraturan yang ada bisa diterapkan begitu rupa tanpa ada pembelaan pada setiap mereka yang dianggap melakukan pelanggaran. Beban berat masyarakat pada waktu sedemikian rupa sehingga nilai tentang cara Tuhan yang hadir menyatakan kasih-Nya kepada umat Israel, yang sesungguhnya adalah rancangan Tuhan untuk menyatakan tentang kerajaan surga, menjadi ternodai. Maka Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan agar mereka yang mendengarkan perumpamaan bisa menjadi lebih jelas tentang maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan di dunia ini, yang melangsungkan karya agung-Nya. Fanatisme yang sempit itulah yang telah membuat nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, mereka bunuh dalam kejaran bangsa Israel. Kalau kita baca ayat sebelumnya tentang pemilik kebun yang memiliki penggarap-penggarap, adalah orang-orang yang dipercaya untuk menggarap ladang atau kebun anggur. Tetapi arogansi mereka ketika saat panen menjadikan penggarap kebun anggur sedemikian rupa melakukan tindakan yang tidak benar terhadap hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah bagian dari kehidupan Israel. Keluarga sendiri, saudara sendiri diperlakukan semena-mena. Ini mengerikan sekali. Tabiat karena fanatisme yang sempit dan membabi buta, hingga diterapkan tidak ada celah untuk diberi kesempatan, alasan didengar
alasannya. Diterima apa yang menjadi keberatan mereka terhadap tuduhan dan lain sebagainya. Praktek inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Karena tidak ada damai, tidak membawa kehidupan pada suasana yang baik. Sampai pemilik kebun itu pun mengutus anaknya. Dan anaknya yang diutus menghadapi risiko yang akhirnya juga dibunuh dalam kisah perumpamaan tadi. Kita dapat mengerti tentang apa yang disampaikan Tuhan Yesus, mengisahkan tentang pada saatnya fanatisme yang sempit dari kekerasan hati pemangku-pemangku kepentingan bangsa Israel. Anak sang pemilik kebun anggur yang sebenarnya tertuju pada pribadi Yesus, akhirnya juga menghadapi kekejian dari orang-orang yang sedemikian rupa mengeraskan hati, tidak mampu melihat kebenaran dari rancangan Tuhan. Dan peristiwa penangkapan Yesus, jalan salib yang dilakoni Yesus dengan penderitaan begitu luar biasa hingga disalibkan, dibunuh, adalah kisah tentang apa yang disampaikan Yesus dalam perumpamaan terjadi. Karena orang-orang tidak mampu menangkap makna dari pengajaran Yesus yang kemudian harus berubah, tetapi mereka tidak berubah, justru menjadi serba nekat. Dan ketika Yesus bertanya tentang peristiwa di dalam perumpamaan, justru dengan pongahnya, pada ayat berikutnya kalau kita baca, mereka ingin mencari orang lain. Apa yang mereka inginkan, yang telah mereka miliki, apa yang telah mereka dapatkan, justru mereka senang kalau ada orang lain yang terlibat. Dan rupanya ini menjadi sesuatu hal yang justru bangsa Israel terjebak di dalam satu hal yang mengerikan, yakni mereka pada akhirnya tidak beroleh berkat, karena bangsa-bangsa lainlah yang memperoleh berkat. Israel tersandung dan bangsa lain yang memperoleh berkat. Ini bagian lain yang kalau kita cermati ada pada kisah yang dituliskan Rasul Paulus ketika mengirim surat kepada jemaat di Roma. Bapak Ibu, saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, dua hal yang mau saya sampaikan pada renungan pagi ini. Yang pertama, sabda Tuhan sungguh mengingatkan kita sekalian, banyak peristiwa kehidupan ini seringkali kita tidak perlu menunjuk orang lain, katakan demikian, seringkali berbuat serba nekat, merampas hak Tuhan dengan pembenaran diri kita sendiri, dan tidak melihat orang lain dengan segala latar belakangnya. Kita memiliki dalih pembenaran atas nama Tuhan. Seringkali kita merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, membenci orang lain, bahkan juga mungkin membunuh orang lain, membunuh karakter mereka, membunuh jalan hidup mereka, membunuh kesempatan mereka. Sekalipun memang faktanya banyak orang yang melakukan tindakan kekejian, merampas hak Tuhan, rancangan Tuhan yang sejak dari awal Tuhan menyatakan kebaikannya, tetapi kita membelokkan kebaikan itu dengan dalih kita sendiri, demi kepentingan kita sendiri. Maka ini menjadi refleksi bagi kita tentang bagaimana cara Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya hal baik dari Tuhan, hal damai dari Tuhan, agar kita benar-benar menempatkan kesadaran
Tuhan yang sedang berkehendak. Jangan kita belokkan kehendak Tuhan. Tuhan punya rancangan. Ketika kita tahu ada rancangan Tuhan dengan kebenaran sabdanya, jangan sampai kita membelokkannya. Mari kita berefleksi untuk menemukan bahwa ternyata jalan Tuhan adalah jalan kedamaian. Jalan Tuhan adalah jalan kasih. Jalan Tuhan adalah jalan kebenaran yang harus kita rawat kebenaran untuk melihat hidup ini seutuhnya. Kita sadar betul akan hal yang baik dari Tuhan, maka kebaikan itu mari terus kita wujudkan dengan sepenuh hati. Sebab yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita serba nekat, maka hal jahat tidak akan menjadikan kita beroleh berkat. Karena kenekatan kita sesungguhnya adalah jalan menuju kejahatan. Serba nekat yang membabi buta, seperti orang-orang Yahudi pemangku kepentingan pada waktu itu ketika Yesus datang. Tuhan sendiri datang dalam fisik manusia, memberikan pengajarannya, memberikan pelayanannya, menyatakan kasihnya, dibunuh karena mereka serba nekat hingga berbuat jahat. Maka semangat ini menjadi cara bagi kita untuk menyambut hadirnya Yesus Kristus. Dan ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menerima anaknya secara utuh, mari kita jadikan momentum hidup baru sebagaimana yang diwartakan Yesus Kristus. Hidup baru secara utuh. Kita menjadi militia Christi, militer Kristus, prajurit Kristus, atau imitatio Christi. Menjadi orang-orang yang meneladan Kristus. Maka di situ ada keheningan hati, kecermatan berpikir, kebaikan dalam tutur kata maupun sikap tingkah laku dengan kualitas etis. Semua itu akan menolong kita, mendorong kita menapai hari demi hari dengan cara Tuhan. Betapapun berat, betapapun sulit, karena kita memang memikul salib. Memikul salib memang berat. Ada banyak pendadaran atau ujian dan godaan kehidupan ini, dan kita akan terus berjalan dengan memikul salib. Ketika kita berhenti, beban itu akan semakin berat, dan kita punya kecenderungan patah semangat, glokro, semplah, bahkan melemparkan salib, membuang salib yang harus kita pikul. Tentu kita tidak ingin demikian, karena kita sudah mendapatkan Yesus Kristus. Karena Kristus mendapatkan kita. Kita memikul salib, bahkan sesungguhnya salib kita pun dipikul oleh Tuhan. Bahkan bukankah dari awal Tuhan menyatakan kesetiaan menggendong kita sampai memutih rambut kita pun Tuhan setia menggendongnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sambut pagi ini dengan semangat untuk terus meyakini kelangsungan berkat Tuhan. Kita kiranya disiapkan oleh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang kuat, yang teguh, yang berkomitmen, berdedikasi. Sekalipun mungkin ada orang lain di dalam kehidupan ini yang serba tega menjadi penggarap-penggarap yang seringkali mematahkan semangat kita. Namun yakinlah bahwa kualitas hidup di dalam Tuhan dengan jaminan kerajaan Allah karena iman kepada Yesus Kristus tidak akan mengalahkan kita untuk menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kecewa. Tidak. Karena di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-39, 38, 39, kita bukan orang-orang penakut, kita bukan orang-orang yang mundur, tetapi kita orang-orang yang berani maju menyambut kasih karunia Tuhan dengan iman percaya yang tidak akan kita lepaskan. Kita akan tekun di dalamnya, ayat 35 dan 36 dalam Ibrani 10. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang beroleh hidup kekal. Semangat di dalam menjalani hidup ini, dengan kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka anugerah kasih-Nya dari surga, yang adalah sesungguhnya damai sejahtera kerajaan surga itu sendiri, nyata di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, para sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam doa. Sekaligus kita mempersiapkan diri kita pada kalender gerejawi. Rabu 22 Februari adalah saat kita menyambut masa Prapaskah. Dan gereja-gereja mempersiapkan segala sesuatunya dengan peribadatan Rabu-Abu bagi yang melaksanakan, disertai dengan bagaimana kita menjaga kesalehan hidup dengan berpuasa, berdoa, sampai pada bersedekah. Nah, puasa kita yang bisa kita lakukan sampai dengan 40 hari ke depan. Kita bersyukur Tuhan memberikan cara dan jalan bagi kita untuk bisa berefleksi dalam keheningan hidup, suasana pertobatan yang akan memungkinkan kita menjadi pribadi-pribadi yang beroleh kesempatan memetik hasil dari kebun anggur Tuhan. Anggur menjadi bagian tentang cara Tuhan menyatakan kehendaknya menjadi misteri Kristus, lambang darah Yesus. Luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Sejenak waktu Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Pengajaran Yesus melalui perumpamaan menyadarkan kami tentang betapa pentingnya kami yang telah Engkau berikan anugerah keselamatan. Kami yang Engkau berikan kesempatan pembebasan dari belenggu dosa dan maut, karena iman kami kepada Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu. Menolong kami untuk tidak membelokkan atau mencederai anugerah kasih-Mu dengan sikap hidup yang serba nekat dengan dalih-dalih yang seringkali kami buat untuk pembenaran, sehingga menjauhkan kami dari kemurnian kasih Tuhan. Ataupun ketika kami melihat, merasakan, dan juga terdampak dari sikap arogansi mereka-mereka dengan fanatismenya yang sempit, dengan pemahamannya yang membabi buta, sehingga kami menjadi bergumul, dan dengan dampak itu kami betul-betul ada pada suasana kehidupan titik terendah. Kami pun mengerti bahwa Tuhan sedang memproses kami. Tuhan menguatkan kami. Tuhan memampukan kami untuk tahan uji di dalam situasi yang sedemikian rupa. Karena kami adalah pribadi-pribadi yang diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dengan tetap setia memikul salib. Karena sesungguhnya Engkau juga Tuhan dalam Yesus Kristus yang memikul salib itu, hingga menjadi batu ujian bagi kami, untuk menjadi pribadi-pribadi yang juga tidak serba nekat atau melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi harus kami pergunakan kesempatan hidup ini dengan mengandalkan pranata-pranata dari Tuhan, dengan dasar kasih yang begitu murni dari Engkau ya Tuhan. Mampukan kami, dan Roh Kudus bekerja dalam hati kami, kami meyakininya, sehingga kami akan menjalani hari-hari baik pemberian Tuhan, khususnya hari ini, yang dapat kami jalani dengan mengandalkan Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, ketika di dalam kalender gerejawi kami, Engkau mempersiapkan kami memasuki masa Prapaskah. Tolong kami Tuhan agar terus mengedepankan disiplin rohani dengan memasuki suasana masa-masa pertobatan. Kami adalah debu, kami adalah tanah, kami tidak kuat, kami adalah lemah. Oleh karena itu, ketika kami berefleksi dengan mawas diri, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan oleh kekuatan dari Tuhan itu pula yang membuat kami terus dapat bersyukur kepada Tuhan.
Dan Engkau juga yang memberikan kesempatan bagi kami untuk memiliki kekuatan menaikkan pokok-pokok doa. Berkati Tuhan tugas kewajiban kami hari ini. Kehidupan rumah tangga, pekerjaan, purna tugas, studi dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi bagi yang swasta maupun negeri, bagi Jogja, di luar Jogja, bahkan yang di luar negeri. Anggota keluarga yang tinggal bersama, yang berada di tempat terpisah, bahkan yang berada di tempat jauh, sekalipun ada di luar negeri, Engkau juga Tuhan yang tetap menyatukan seluruh anggota keluarga di dalam naungan rahmat-Mu. Sekalipun ada yang berbeda keyakinan, kiranya tidak kurang cinta kasih yang boleh kami wujudkan karena kasih Tuhan yang begitu murni dan sempurna, menolong kami untuk merawat kehidupan rumah tangga dengan tugas kewajiban apapun yang Tuhan anugerahkan. Terpancar kasih-Mu Tuhan, dan kemuliaan-Mu melingkupi kami. Sungguh kami merasakan makna damai dan sejahtera anugerah kasih Tuhan. Ketika keluarga bergumul dengan situasi keadaan yang membuat sulit, baik karena kondisi fisik, karena orang lain, karena perekonomian, ketakutan akan kehilangan hak, karena sesuatu hal berkaitan dengan apa yang harus dijalani, bagi yang sendiri, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, ataupun hal-hal lain yang harus diputuskan secara khusus pada hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tidak serba nekat. Mampukan kami Tuhan untuk melihat hidup ini dengan cara Tuhan. Dan singkirkan jauh niatan apa yang ada dalam hati pikiran kami, serba nekat itu hingga kami menghilangkan hak-hak orang lain. Mampukan kami Tuhan untuk terus berbelas kasih dan mewujudkan kasih dengan segala kebaikan dan kebenaran. Secara khusus Tuhan, kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena kondisi sakit, secara khusus bagi warga gereja Jawa Ambarukmo. Untuk Ibu Sri Sudar Wahyuni yang opnam di Rumah Sakit Harjologito. Juga Bapak Yaduri yang opnam di Rumah Sakit Sarjito. Sekitar 3 minggu menunggu masa untuk persiapan operasi. Waktu yang cukup lama di dalam pergumulan. Roh Kudus bekerja memberikan kekuatan secara khusus, bahkan kesaksian surat Roma melalui Rasul Paulus. Roh Kudus sendiri yang berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Begitu luar biasa karya-Mu Tuhan. Menguatkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan kondisi sakit, begitu pula anggota keluarga yang melayani, merawat, mendampingi. Tuhan juga berkati. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk gereja-gereja melaksanakan kewajiban, tugas gerejawi bersaksi dan memelihara keselamatan dengan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Berkati bangsa dan negara kami yang terus mengupayakan damai dan sejahtera melalui kelancaran ketugasan mereka yang menjadi pemangku kepentingan pemerintahan, didukung lembaga swadaya masyarakat atau swasta ataupun masyarakat kami sekali ini Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, perubahan iklim, bencana di berbagai tempat maupun situasi politik, kami meyakini Engkau mengingatkan mereka-mereka yang melakukan hal yang tidak baik. Tuhan sudah berkeadilan terhadap mereka-mereka yang melakukan hal yang membuat bangsa kami di dalam pergumulan. Karena Engkau mencintai bangsa dan negara kami. Engkau akan memilih mereka-mereka yang sedia diri membangun bangsa ini dengan tekad semangat dengan kebaikan dan kebenaran pada saatnya. Berkati Tuhan. Tuhan Bapa di surga, berkati Radio Petra, mengemban amanat agung-Mu, menyuarakan kasih dan perdamaian. Sebagai sarana kami mengundangkan dan merawat kehidupan ini dalam kerukunan, persaudaraan, dan cinta kasih yang Kau kehendaki.
Demikian ya Tuhan pokok doa yang dapat kami naikkan kepadamu. Di antara sekian banyak keinginan kami, bimbingan Roh Kudus menyemangati kami untuk menaikkan doa kami. Karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pula, kami naikkan doa kami kepadamu ya Tuhan. Amin. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo bersama dengan Radio Petra mengucapkan selamat melaksanakan kewajiban di hari ini. Sampai tengah hari nanti, Tuhan memberkati dan akan terus memberkati. Amin.